Rini berdiri di depan rumah tua yang sudah lapuk dimakan usia. Bangunannya besar, dengan dinding kayu yang menghitam akibat kelembaban. Atapnya ditumbuhi lumut, menambah kesan angker yang membuat bulu kuduknya meremang. Rumah ini milik Mbah Sastro, ayah mertuanya, seorang dukun kampung yang terkenal. "Kamu yakin mau tinggal di sini?" bisik suaminya, Bayu, sembari menggenggam tangannya. Rini menelan ludah, mencoba menenangkan hatinya. Ia tak punya pilihan lain. Setelah menikah dengan Bayu, ia harus mengikuti adat keluarganya. Seorang menantu perempuan harus tinggal dan belajar dari keluarga suami, terutama jika suaminya adalah keturunan dukun besar seperti Bayu. "Iya, Mas. Aku siap," jawabnya pelan. Pintu rumah terbuka perlahan, menimbulkan bunyi derit menyeramkan. Di balik pintu, seorang lelaki tua dengan rambut panjang dan mata tajam berdiri sambil memegang tongkat kayu. "Masuklah. Kalian sudah ditunggu," kata Mbah Sastro dengan suara berat. Rini melangkah masuk, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di dalam, ruangan itu dipenuhi benda-benda aneh. Ada tengkorak hewan tergantung di dinding, dupa menyala di sudut ruangan, dan beberapa kain putih yang menutupi sesuatu yang tak ia ketahui isinya. Bau menyan begitu kuat, bercampur dengan aroma anyir yang tidak bisa ia jelaskan. "Duduklah." Mbah Sastro menunjuk sebuah tikar di lantai. Rini dan Bayu menuruti. Lelaki tua itu mengamati Rini dengan tatapan tajam, seolah menilai apakah ia pantas berada di sini. "Kamu sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Tapi menjadi menantu di keluarga dukun bukan sekadar menikahi anakku," ucapnya. "Ada tanggung jawab besar yang harus kamu emban." Rini menatap suaminya, berharap Bayu akan membelanya. Namun, Bayu hanya menunduk, seolah sudah pasrah dengan keadaan. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Rini, suaranya sedikit bergetar. "Ilmu ini harus diwariskan. Tidak bisa putus. Kau adalah bagian dari keluarga ini, dan kau harus siap menerima apapun yang akan kami ajarkan." Rini merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu menikahi Bayu berarti ikut dalam tradisi keluarganya, tapi ia tidak menyangka secepat ini dituntut untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan lebih menyeramkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari belakang. Seorang wanita tua muncul dari balik tirai kamar. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung seperti tidak pernah tidur, dan bibirnya menghitam seperti habis mengunyah sesuatu. "Ini Nyai Sumi, ibuku," kata Mbah Sastro. "Dia akan mengajarkanmu banyak hal." Nyai Sumi tersenyum, tapi bukan senyum ramah. Lebih seperti seseorang yang sedang menilai mangsanya. Rini menelan ludah, hatinya mulai dipenuhi ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Kita mulai besok. Malam ini, istirahatlah," ucap Mbah Sastro, mengakhiri pembicaraan. Rini hanya bisa mengangguk. Ia belum tahu apa yang akan menantinya di rumah ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tak akan bisa keluar begitu saja dari tempat ini. Sesuatu dalam dirinya mengatakan, rumah ini bukan sekadar rumah, ini adalah tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib begitu tipis. Rini terbangun di tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun udara di dalam rumah terasa begitu dingin. Matanya melirik ke arah Bayu yang masih tertidur lelap di sampingnya. Suara aneh membangunkannya, seperti bisikan samar yang berasal dari luar kamar. Perlahan, ia bangkit dari ranjang dan mengintip ke celah pintu. Koridor rumah itu gelap, hanya diterangi nyala redup dari lampu minyak di ruang tengah. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ia melihat bayangan hitam bergerak perlahan di dekat altar yang tadi siang ia lihat di sudut ruang tamu. Jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu tampak membungkuk, seolah tengah berbisik ke sesuatu yang tak terlihat. Rini mundur selangkah, mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya ilusi karena kelelahan. Namun, tiba-tiba bayangan itu bergerak cepat menuju arah kamarnya. Dengan panik, Rini menutup pintu dan menguncinya rapat. Ia mundur ke belakang, berusaha mengatur napas. Detik berikutnya, ada ketukan pelan di pintu kamar. "Rini." Suara itu lirih, serak,
dan tidak seperti suara manusia biasa. Rini membeku. Ia menatap Bayu, berharap suaminya terbangun. Namun, Bayu tetap diam, seolah tertidur sangat pulas. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Rini merapat ke tembok, tak berani menjawab. Ia bisa merasakan ada sesuatu di balik pintu itu. Sesuatu yang menunggunya untuk melakukan kesalahan. Tiba-tiba, suara itu menghilang. Sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang terdengar. Rini tetap terdiam di tempatnya, menunggu kalau-kalau ada tanda lain. Namun, tak ada apa-apa lagi. Pagi harinya, ia mencoba menceritakan kejadian semalam kepada Bayu. Namun, suaminya hanya tertawa kecil. "Kamu pasti cuma kebawa mimpi, Rin. Rumah ini memang sudah tua, jadi mungkin suara-suara aneh terdengar di malam hari." Rini tak bisa sepenuhnya menerima penjelasan itu. Ada sesuatu yang terasa ganjil, dan ia yakin itu bukan mimpi. Saat sarapan, Nyai Sumi menatapnya tajam dari seberang meja. Tatapan itu bukan tatapan seorang mertua kepada menantunya, melainkan seperti seseorang yang sedang menilai mangsanya. "Malam pertama di rumah ini, kau sudah merasakan sesuatu?" tanya Nyai Sumi tiba-tiba. Rini tersentak. Ia melirik Bayu, berharap suaminya merespons. Namun, Bayu hanya fokus pada makanannya, seolah pertanyaan itu bukan untuknya. "Tidak, tidak ada apa-apa, Nyai," jawab Rini akhirnya. Nyai Sumi menyeringai kecil. "Bagus. Tapi kalau lain kali kau mendengar suara memanggilmu, jangan pernah menjawab." Rini tercekat. Kata-kata itu seperti peringatan. Seperti Nyai Sumi tahu apa yang sebenarnya terjadi semalam. Namun, sebelum Rini sempat bertanya lebih jauh, Mbah Sastro sudah berdiri dari kursinya. "Malam ini, kau akan mulai belajar. Ada banyak hal yang harus kau pahami sebagai bagian dari keluarga ini," kata Mbah Sastro. Rini hanya bisa mengangguk. Ia tahu, sejak memasuki rumah ini, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam itu, Rini duduk di ruang tengah bersama Nyai Sumi dan Mbah Sastro. Lampu minyak di atas meja memberi cahaya remang-remang, membuat bayangan mereka menari di dinding kayu rumah tua itu. Bayu tidak ada di sana, katanya ia harus pergi ke kota untuk urusan pekerjaan. Jadi hanya Rini, Nyai Sumi, dan Mbah Sastro yang ada di rumah. "Kamu harus belajar menerima takdirmu," kata Mbah Sastro sambil mengaduk teh dalam cangkir tanah liat. "Menjadi bagian dari keluarga ini berarti siap menjalani segala tradisinya." Rini mengangguk pelan. "Tradisi apa, Mbah?" Nyai Sumi menatapnya tajam. "Tradisi yang sudah turun-temurun. Tapi sebelum itu, kau harus tahu satu hal. Di rumah ini, kau tidak boleh melanggar aturan. Kalau melanggar, apa yang terjadi?" Rini bertanya hati-hati. Mbah Sastro tersenyum tipis, lalu mengarahkan pandangannya ke altar kecil di sudut ruangan. "Kau lihat itu?" Rini mengangguk. Sejak pertama kali datang, ia sudah merasa altar itu aneh. Ada kain hitam menutupi sebagian besar permukaannya, dengan sesajen yang selalu berganti setiap hari. "Altar itu bukan sekadar pajangan," lanjut Mbah Sastro. "Disitulah tempat para leluhur menjaga kita. Mereka memastikan keluarga ini tetap dihormati, tetap berjaya. Dan mereka juga yang akan menuntut balas jika ada yang berkhianat." Rini merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu maksud dari perkataan itu, tapi ada sesuatu dalam nada suara Mbah Sastro yang membuatnya ingin menolak mendengarnya lebih jauh. Nyai Sumi meletakkan tangannya di atas meja, jari-jarinya yang keriput mengetuk pelan permukaan kayu. "Malam ini, kau harus berjanji." "Berjanji apa?" Rini bertanya dengan suara pelan. "Bahwa kau akan setia pada keluarga ini," jawab Nyai Sumi tegas. "Bahwa kau tidak akan mengusik apa yang sudah berjalan selama ini." Rini merasa semakin tidak nyaman. Ia memang menikahi Bayu, tapi tidak pernah terpikir bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar membangun rumah tangga biasa. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Rini akhirnya bertanya. Mbah Sastro dan Nyai Sumi saling bertukar pandang,
sebelum akhirnya Mbah Sastro menarik napas panjang. Kau sudah merasakan sesuatu, bukan? Bayangan hitam di malam hari? Bisikan yang memanggil namamu? Rini membeku. Ia tidak pernah menceritakan soal itu, tapi bagaimana Mbah Sastro bisa tahu? Itu bagian dari mereka, kata Nyai Sumi dingin. Mereka ada di sini. Mereka menjaga kita. Mereka siapa? Suara Rini bergetar. Nyai Sumi tersenyum tipis. Kau akan tahu pada waktunya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Rini langsung menoleh, napasnya tercekat. Ia tahu pasti bahwa Bayu belum pulang. Mbah Sastro tetap tenang, sementara Nyai Sumi melirik ke arah pintu dengan ekspresi datar. Jangan buka pintunya, katanya. Rini menelan ludah. Siapa itu? Nyai Sumi tidak menjawab. Ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Rini bisa merasakan udara di dalam rumah semakin dingin. Tiba-tiba, lampu minyak di meja berkedip-kedip, nyalanya meredup sejenak sebelum kembali stabil. Rini menatap Nyai Sumi dan Mbah Sastro, berharap ada penjelasan. Tapi mereka hanya diam, seolah menunggu sesuatu. Ketukan itu berhenti. Hening. Rini hampir bisa mendengar suara detak jantungnya sendiri. Namun, beberapa detik kemudian, terdengar suara lain, suara langkah kaki yang menyeret sesuatu di luar rumah. Kau harus terbiasa, kata Mbah Sastro pelan. Jangan pernah takut. Mereka tidak akan menyakitimu, selama kau tidak menentang mereka. Rini menelan ludah. Ia mulai mengerti, meskipun belum sepenuhnya paham. Ada sesuatu yang salah di rumah ini. Sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sesuatu yang telah ada jauh sebelum ia menikah dengan Bayu. Dan kini, ia tidak bisa lagi mundur. Malam itu, Rini mencoba memejamkan mata, tapi pikirannya terus dipenuhi oleh kejadian di ruang tengah. Kata-kata Mbah Sastro dan Nyai Sumi masih terngiang di telinganya. Tentang aturan. Tentang leluhur yang menjaga keluarga ini. Tentang suara langkah menyeret di luar rumah. Tepat pukul 2 dini hari, ia terbangun. Ada suara berisik dari luar kamarnya. Seperti seseorang sedang menyeret sesuatu yang berat di lantai kayu rumah itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Rini menajamkan pendengarannya. Suara itu semakin jelas, bergerak dari ruang tengah menuju ke arah kamarnya. Rini menahan napas. Ia melirik ke pintu kamar yang tertutup rapat. Bayu masih belum pulang. Hanya ada dirinya, Nyai Sumi, dan Mbah Sastro di rumah ini. Lalu, siapa yang sedang berjalan di luar? Perlahan, suara itu berhenti tepat di depan pintunya. Rini bisa mendengar tarikan napas berat di balik pintu. Dinginnya udara malam menusuk kulitnya. Ia menelan ludah. Haruskah ia memeriksa? Atau tetap diam dan berpura-pura tidak mendengar apapun? Jari-jari tangannya gemetar saat ia meraih gagang pintu. Tapi sebelum ia sempat menariknya, sesuatu mengetuk pintunya pelan. To. Dada Rini sesak. Suara itu datar, pelan, tapi terasa berat dan menyeramkan. To. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Seolah sesuatu di luar sana tahu bahwa Rini mendengarnya. Ia menahan napas, berharap suara itu akan berhenti. Dan benar, setelah beberapa detik, ketukan itu menghilang. Rini tidak berani bergerak. Ia menunggu dalam diam, telinganya masih waspada. Namun, hening. Tidak ada suara apapun. Perlahan, ia mencoba menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, sesuatu berdesir di balik pintu. Seperti suara kain yang terseret di lantai. Rini merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia tidak bisa melihat apa-apa, tapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu. Kemudian, suara itu pergi. Tidak lagi terdengar apapun. Dengan tangan gemetar, Rini meraih selimutnya dan menutup tubuhnya rapat-rapat. Matanya tetap terbuka, waspada terhadap setiap suara sekecil apapun. Namun, entah kapan, kantuk akhirnya menyeretnya ke dalam tidur yang tidak nyenyak. Pagi harinya, Rini bangun dengan tubuh lemas. Ia melirik jam dinding.
Sudah pukul 6. Dengan ragu, ia melangkah keluar dari kamar. Ruang tengah masih seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang aneh terjadi semalam. Nyai Sumi sudah duduk di meja makan, menyeruput teh dari cangkir tanah liat. Mbah Sastro tidak terlihat dimanapun. Tidur nyenyak? Tanya Nyai Sumi tanpa menoleh. Rini ragu sejenak. Haruskah ia menceritakan apa yang terjadi semalam? Lumayan, jawabnya akhirnya, memilih untuk menyimpan ceritanya sendiri. Nyai Sumi tersenyum tipis. Bagus, kau harus terbiasa. Rini menatap wanita tua itu dengan bingung. Seakan Nyai Sumi tahu apa yang terjadi, tapi tidak ingin membahasnya lebih jauh. Tepat saat itu, suara pintu depan terbuka. Bayu masuk dengan wajah lelah. Pagi, katanya singkat. Rini mendekatinya. Kau pulang jam berapa? Bayu mengernyit. Baru saja. Kenapa? Rini menelan ludah. Jadi, tadi malam bukan Bayu yang ada di luar kamarnya? Ia merasakan hawa dingin kembali merayapi tengkuknya. Dan saat ia melirik ke lantai kayu rumah itu, ada jejak samar, seperti bekas sesuatu yang diseret semalaman. Pagi itu, Rini masih belum bisa menghilangkan bayangan kejadian semalam dari pikirannya. Suara menyeret itu, ketukan di pintu, dan tarikan napas berat di baliknya. Semua terasa begitu nyata. Tapi saat pagi datang, tak ada satupun yang berubah. Rumah itu tetap sama, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Nyai Sumi masih duduk di meja makan, menyeduh teh dengan wajah tenang. Bayu yang baru pulang langsung merebahkan diri di kursi ruang tamu, tampak kelelahan. Rini menarik kursi di dekat Nyai Sumi. Mbah Sastro kemana? Seperti biasa, ke belakang, jawab Nyai Sumi tanpa menoleh. Rini melirik pintu yang mengarah ke pekarangan belakang. Ada perasaan tak nyaman yang menggelayut di dadanya. Sejak tadi, ia belum mendengar suara Mbah Sastro sama sekali. Ia meneguk ludah. Nyai, semalam aku mendengar suara aneh. Nyai Sumi meletakkan cangkirnya pelan. Ia mengangkat pandangannya, matanya yang keriput tapi tajam menatap Rini dalam-dalam. Apa yang kau dengar? Ada sesuatu di luar kamarku. Seperti menyeret sesuatu. Ketukan di pintu juga. Nyai Sumi terdiam sesaat. Lalu, dengan nada datar, ia berkata, kau tidak membuka pintunya, kan? Rini menggeleng. Tidak. Tapi aku bisa merasakannya. Sesuatu ada di luar. Nyai Sumi menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Bagus. Kau tidak boleh membuka pintu kalau mendengar suara seperti itu. Apapun yang terjadi, jangan sekalipun kau melanggar aturan. Rini menatap wanita tua itu dengan kening berkerut. Aturan apa? Nyai Sumi tidak menjawab. Ia hanya mengambil cangkirnya lagi dan menyeruput teh dalam diam. Tiba-tiba, Bayu yang tadi tampak lelah membuka matanya. Semalam aku melihat sesuatu di jalan, katanya tiba-tiba. Rini dan Nyai Sumi menoleh ke arahnya. Bayu menatap mereka dengan ekspresi serius. Aku pulang lewat gang kecil dekat rumah, lalu aku lihat ada orang berdiri di ujung gang. Kupikir itu hanya orang mabuk atau gelandangan. Tapi pas aku melewati tempat itu, dia hilang. Bayu menggigit bibirnya, seolah mencoba mengingat detailnya. Aku yakin tadi ada seseorang di sana. Tapi waktu aku melangkah mendekat, hanya ada jejak tanah basah. Rini merasakan tubuhnya merinding. Kau yakin itu bukan orang biasa? Bayu menatapnya. Aku yakin. Rasanya, dingin saat aku berjalan melewatinya. Seperti ada sesuatu yang mengawasi. Mereka semua terdiam. Rumah itu terasa sunyi. Suara burung dari luar terdengar jauh, seperti tertelan oleh ketegangan di dalam. Kemudian, pintu belakang terbuka. Mbah Sastro muncul dengan langkah pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bajunya sedikit kotor, dengan noda tanah di bagian bawah. Ia duduk di kursi dekat Nyai Sumi dan menghela napas. Kalian sudah mulai merasakan kehadirannya, ya? Suara Mbah Sastro pelan, tapi jelas. Rini menegam. Maksud Mbah?
Kehadiran siapa? Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai kayu yang masih menyisakan bekas seretan samar. Lalu, ia mengangkat tatapannya ke arah Rini. Keluarga ini dijaga, tapi juga diawasi. Ada yang memastikan kita tetap mengikuti aturan. Kalau kita melanggar, mereka akan datang. Rini merasa tenggorokannya kering. Siapa mereka? Mbah Sastro menghela napas panjang sebelum menjawab, leluhur. Tapi bukan dalam wujud yang kau bayangkan. Mereka tidak selalu datang dengan wajah ramah. Sunyi. Tak ada yang berbicara selama beberapa detik. Hanya suara desir angin di luar rumah yang terdengar. Bayu bergidik. Jadi yang aku lihat di gang itu? Mbah Sastro mengangguk. Mereka mengawasi. Selalu. Rini menelan ludah. Sejak ia kembali ke rumah ini, ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Tapi ia tak pernah menyangka bahwa yang mengawasi bukanlah manusia. Ia menatap Nyai Sumi dan Mbah Sastro bergantian. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apa yang kalian sembunyikan? Nyai Sumi menatapnya dengan senyum tipis. Kau akan tahu, Rini. Semua akan terungkap pada waktunya. Rini mengeratkan genggaman tangannya di pangkuannya. Ia tidak suka jawaban samar seperti itu. Tapi ia juga tahu, memaksa mereka bicara tak akan membawa hasil. Satu hal yang pasti, ia harus lebih berhati-hati. Karena ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Malam itu, Rini tidak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi oleh kata-kata Mbah Sastro. Leluhur yang mengawasi? Aturan yang tidak boleh dilanggar? Semua itu membuatnya semakin penasaran. Jika memang ada sesuatu yang bersembunyi di rumah ini, ia ingin mengetahuinya. Ia bangkit dari tempat tidur dan menyalakan lampu kecil. Jam di dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Suasana begitu hening, hanya suara detak jam dan tiupan angin yang terdengar samar. Rini menghela napas, lalu berdiri dan mengintip keluar jendela. Halaman belakang tampak kosong. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak sendirian. Dor. Rini tersentak. Suara keras itu berasal dari belakang rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia menggigit bibirnya, berusaha menenangkan diri. Kalau ia tetap diam dan bersembunyi, mungkin semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak. Rini sudah cukup dengan semua ketakutan ini. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Koridor rumah masih gelap, hanya diterangi lampu redup di ruang tengah. Ia berjalan perlahan ke arah dapur, lalu berhenti di depan pintu belakang. Dor. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Napasnya berat, tapi ia memberanikan diri untuk mendorong pintu itu perlahan. Udara dingin langsung menyambutnya. Rini melangkah keluar dan melihat ke sekeliling. Pekarangan belakang tampak sepi. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu di dekat sumur tua. Bayangan hitam. Rini menahan napas. Sosok itu berdiri diam, tidak bergerak. Tapi ia bisa merasakan tatapan tajam menusuk ke arahnya. Kakinya seolah tertanam di tanah. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Siapa di sana? Suaranya bergetar, tapi ia tetap berusaha terdengar tegas. Bayangan itu tidak menjawab. Namun, perlahan ia mulai bergerak. Bukan berjalan, tapi melayang. Mendekati Rini. Dor. Rini menjerit pelan dan melangkah mundur. Sosok itu semakin dekat, dan kini ia bisa melihat lebih jelas. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya hitam legam, matanya merah menyala, dan mulutnya tersenyum lebar dengan deretan gigi tajam. Rini ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Sosok itu melayang semakin dekat, hingga hanya berjarak beberapa langkah darinya. Rini. Suara itu bukan suara manusia. Serak, dalam, dan seolah berasal dari dalam bumi. Tiba-tiba, tangan kuat menarik Rini ke belakang. Ia hampir terjatuh, tapi segera sadar bahwa Mbah Sastro berdiri di belakangnya. Masuk. Sekarang,
bentak Mbah Sastro. Rini tidak berpikir dua kali. Ia berlari masuk ke dalam rumah, diikuti oleh Mbah Sastro yang menutup pintu dengan cepat. Napasnya tersengal, tubuhnya masih gemetar. "Apa itu, Mbah? Apa yang baru saja kulihat?" Rini berteriak. Mbah Sastro tidak menjawab. Ia hanya menatap Rini dengan tatapan tajam. "Kau melanggar aturan. Aku sudah bilang, jangan pernah keluar malam. Tapi aku harus tahu, aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan." Rini membalas dengan suara keras. Nyai Sumi tiba-tiba muncul dari dalam kamar, wajahnya terlihat muram. "Rini, kau tidak mengerti apa yang kau hadapi. Mereka tidak bisa disentuh, tidak bisa dilawan. Semakin kau menentang, semakin kuat mereka." Rini menggeleng. "Lalu sampai kapan kita harus terus begini? Takut pada sesuatu yang bahkan tidak bisa kita lihat dengan jelas?" Mbah Sastro menghela napas panjang. "Ini bukan soal takut. Ini soal bertahan hidup. Kalau kau masih ingin hidup, dengarkan aku baik-baik. Jangan pernah melawan mereka. Jangan pernah mencari tahu lebih jauh. Karena kalau kau terus menantang mereka, kau tidak akan punya kesempatan untuk kembali." Suasana rumah kembali sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. Rini merasakan amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Tapi untuk saat ini, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus berhati-hati. Karena sekarang ia tahu, mereka benar-benar ada. Malam semakin larut. Rini duduk di pojok kamar dengan tubuh masih gemetar. Pikirannya kacau. Ia baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sosok hitam itu, dengan mata merah membara, bukan mimpi atau halusinasi. Itu nyata. Di luar, angin berhembus semakin kencang. Dahan pohon bergesekan dengan atap rumah, menimbulkan suara berderit yang membuat suasana semakin mencekam. Rini meremas selimutnya. Ia mencoba berpikir jernih, tapi ketakutan masih menguasainya. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dari luar kamar. Pelan, tapi jelas. Rini menahan napas. Ia melirik ke arah pintu yang tertutup rapat. Mbah Sastro dan Nyai Sumi sudah tidur di kamar mereka, jadi siapa yang masih terjaga? Tok, tok, tok. Pintu kamarnya diketuk 3 kali. Pelan, tapi cukup untuk membuat dadanya berdegup kencang. "Rini." Suara itu terdengar sayup, hampir seperti bisikan. Suara yang sama dengan yang ia dengar di halaman belakang. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia ingin berteriak, tapi suara seakan tercekat di tenggorokannya. Pikirannya berkecamuk. Kalau ini ulah makhluk itu, berarti ia sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras. Rini menutup mulutnya, berusaha menahan suara napasnya yang memburu. Ia tahu, apapun yang ada di luar sana, ia tidak boleh menjawab. Mbah Sastro sudah memperingatkannya untuk tidak menantang mereka. Tapi semakin ia diam, semakin keras ketukan itu terdengar. Bro! Pintu tiba-tiba bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba menerobos masuk. Rini melompat dari tempat tidurnya dan mundur ke sudut ruangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Rini, buka pintunya." Tidak. Ia tidak boleh terjebak. Ia harus bertahan. Tiba-tiba, suara ketukan berhenti. Rumah kembali sunyi. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Beberapa detik berlalu. Rini tetap tidak bergerak. Ia masih menempel di dinding, menunggu kalau-kalau suara itu kembali. Kemudian, pintu terbuka pelan. Tanpa suara. Di balik pintu, bayangan hitam itu berdiri. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arah Rini. Mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang seakan siap menerkam. Rini ingin berteriak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Makhluk itu melangkah masuk, semakin dekat. Udara di dalam kamar mendadak terasa berat. Napasnya semakin sulit. Ia merasa seakan ada tangan tak kasat mata yang mencengkeram lehernya. "Kau tidak seharusnya melawan." Suara makhluk itu terdengar bergema, langsung masuk ke dalam pikirannya.
Rini tersentak. Ia tidak boleh menyerah. Dengan sisa tenaga yang ia punya, ia meraih botol kaca di atas meja dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Brak! Botol itu menghantam dinding, pecah berkeping-keping. Makhluk itu menghilang dalam sekejap, seperti asap yang tersapu angin. Pintu kamar tiba-tiba tertutup dengan keras. Rini jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia menangis tertahan, ketakutan yang selama ini ia coba lawan akhirnya mencapai puncaknya. Dalam hitungan detik, pintu kembali terbuka. Kali ini, Mbah Sastro berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. "Kau sudah keterlaluan, Rini," suaranya bergetar menahan emosi. Nyai Sumi berdiri di belakangnya, wajahnya pucat. "Mereka sudah murka," lanjut Mbah Sastro dengan suara bergetar. "Aku tidak tahu apakah kita masih bisa menyelamatkanmu." Rini menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tahu, setelah malam ini, tidak akan ada lagi jalan untuk kembali. Dan mungkin, ini baru permulaan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Rini masih terduduk di sudut kamar dengan napas tersengal. Mbah Sastro menatapnya tajam, sementara Nyai Sumi berdiri di belakangnya dengan wajah cemas. "Kau sudah melanggar batas, Rini," suara Mbah Sastro terdengar dingin. "Mereka sudah tahu keberadaanmu. Dan sekarang, kita semua dalam bahaya." Rini menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku tidak sengaja, aku hanya ingin bertahan." Mbah Sastro menghela napas panjang. Ia menoleh ke arah Nyai Sumi, seolah meminta kepastian. Wanita tua itu mengangguk pelan, lalu berjalan ke arah Rini dan meraih tangannya. "Kita harus segera pergi ke pendopo tua di belakang rumah. Itu satu-satunya tempat yang masih bisa melindungimu." Tanpa banyak bicara, Rini mengikuti mereka. Kakinya terasa lemas, tapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Saat mereka keluar dari kamar, udara malam terasa semakin dingin. Angin bertiup kencang, membawa suara-suara aneh yang bergema di sekitar mereka. Saat mereka hampir sampai di pendopo, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Rini menoleh dan melihat bayangan hitam itu lagi. Kali ini, sosoknya lebih jelas. Tingginya hampir 2 meter, dengan tangan panjang dan kuku tajam mencakar udara. Matanya masih bersinar merah, seolah menembus jiwa siapapun yang menatapnya. "Jangan menoleh," bentak Mbah Sastro. "Tetap berjalan." Rini menggigit bibirnya, menahan diri agar tidak berteriak. Ia terus berjalan, tapi langkahnya semakin berat. Seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya ke belakang. "Mbah, aku tidak bisa bergerak." Suaranya bergetar. Mbah Sastro segera merogoh kantongnya dan mengeluarkan segenggam garam. Ia melemparkannya ke tanah sambil menggumamkan mantra. Seketika, suara raungan terdengar dari belakang. Bayangan hitam itu mundur beberapa langkah, tampak menghindari sesuatu yang tidak terlihat. "Cepat!" Nyai Sumi menarik tangan Rini dan membawanya masuk ke dalam pendopo. Begitu mereka semua masuk, Mbah Sastro segera menutup pintu dan menaburkan garam di sekeliling ruangan. Rini terduduk, tubuhnya masih gemetar. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa mereka mengincarku? Mbah Sastro duduk di depannya, menatapnya serius. "Karena kau sudah terlalu jauh terlibat. Kau membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Sekarang, mereka menginginkanmu." Nyai Sumi menambahkan, "Selama ini, kita sudah menjaga keseimbangan. Tapi saat kau melawan mereka tadi malam, kau menunjukkan bahwa kau tidak takut. Itu kesalahan besar." Rini merasa darahnya membeku. Ia ingat bagaimana ia melempar botol kaca ke arah makhluk itu. Ia hanya ingin melindungi diri, tapi ternyata, itu malah memperburuk keadaan. Tiba-tiba, pendopo bergetar. Suara dentuman keras terdengar dari luar, seperti ada sesuatu yang menghantam dinding kayu. "Mereka tidak akan berhenti," bisik Nyai Sumi. Mbah Sastro berdiri dan mengeluarkan pisau kecil dari balik kain sarungnya. "Kita harus melakukan ritual perlindungan. Jika tidak, Rini tidak akan bertahan sampai pagi."
Rini menatap pisau itu dengan ngeri. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus meneteskan darahmu di lingkaran perlindungan ini, kata Mbah Sastro, menunjuk simbol yang sudah ia buat di lantai dengan kapur putih. Rini menelan ludah. Tangannya gemetar saat Mbah Sastro menggores ujung jarinya dengan pisau. Setetes darah jatuh ke dalam lingkaran. Angin tiba-tiba berhenti. Suara-suara aneh menghilang. Untuk sesaat, hanya ada keheningan. Namun, sebelum mereka sempat bernapas lega, terdengar suara berbisik tepat di telinga Rini. Ini belum selesai. Suara itu masih terngiang di telinga Rini. Bisikan dingin yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke arah Mbah Sastro dan Nyai Sumi, berharap mereka juga mendengarnya. Namun, wajah mereka tetap tegang, tanpa ekspresi ketakutan seperti yang Rini rasakan. Apa itu tadi? Rini berbisik, hampir tidak berani mengeluarkan suara lebih keras. Mbah Sastro hanya menggeleng. Jangan pikirkan. Kita harus fokus. Lingkaran perlindungan ini hanya bertahan sementara. Nyai Sumi menggenggam tangan Rini erat. Kita harus memperkuat ritualnya. Mereka masih ada di luar. Dari luar pendopo, suara gemerisik kembali terdengar. Kali ini lebih dekat. Seperti ada sesuatu yang berjalan mengelilingi mereka. Langkah-langkah berat, disertai desahan napas yang dalam dan berat. Rini meremas jari-jarinya sendiri, berusaha menenangkan diri. Mbah Sastro mulai merapal mantra, suaranya lirih namun penuh kekuatan. Nyai Sumi menaburkan sisa garam ke sudut-sudut pendopo. Rini hanya bisa duduk diam, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar dari pintu. To, to, to. Rini menelan ludah. Nyai Sumi menoleh ke arah Mbah Sastro, seolah menunggu instruksi. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Brak, brak. Pintu kayu tua itu bergetar, seakan hendak roboh. Jangan buka, suara Mbah Sastro meninggi. Ia melangkah ke depan pintu, tangannya gemetar saat menggenggam pisau kecilnya. Mereka sedang menguji batas kita. Tapi suara itu tak berhenti. Gedoran semakin kuat, diiringi suara-suara yang lebih mengerikan. Rintihan. Isak tangis. Tawa kecil yang terdengar seperti berasal dari tenggorokan makhluk yang sekarat. Mbah, mereka semakin dekat, Rini berbisik dengan suara tercekat. Mbah Sastro memejamkan mata, lalu menarik napas panjang. Hanya ada satu cara. Rini, kau harus keluar dari lingkaran ini. Nyai Sumi menoleh tajam. Tidak, itu terlalu berbahaya. Tidak ada pilihan lain, Mbah Sastro menatap Rini dalam-dalam. Mereka tidak akan pergi sampai kau menghadapi mereka. Rini merasakan lututnya melemas. Menghadapi mereka? Bagaimana caranya? Kau harus menyelesaikan apa yang sudah kau mulai. Mata Mbah Sastro menyiratkan keseriusan. Jika kau lari, mereka akan terus mengejarmu. Rini terdiam. Ia tahu ini bukan sekadar ancaman. Sejak malam pertama ia melihat makhluk itu, hidupnya tak lagi sama. Setiap sudut rumahnya terasa diawasi. Setiap langkahnya selalu disertai bayangan hitam yang mengikuti. Dengan tangan gemetar, Rini menggeser tubuhnya ke tepi lingkaran perlindungan. Napasnya tersengal saat ia melangkah keluar. Hening. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Angin yang tadi menggila kini benar-benar hilang. Seakan dunia berhenti berputar sejenak. Lalu, sebuah suara muncul di belakangnya. Kau akhirnya keluar. Rini menoleh. Dan di sanalah ia melihatnya. Sosok hitam dengan mata merah menyala. Tingginya menjulang, dengan tangan panjang yang kini terjulur ke arahnya. Namun, kali ini, Rini tidak mundur. Ia tidak lagi lari. Apa maumu? Suaranya bergetar, tapi ia mencoba bertahan. Makhluk itu tersenyum, bibirnya menganga lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Aku tidak menginginkanmu mati, Rini. Aku hanya ingin kau menepati perjanjian kita. Rini terdiam. Perjanjian?
Kapan ia pernah membuat perjanjian dengan makhluk ini? Aku tidak pernah. Oh, kau sudah melakukannya. Suara itu terdengar lembut, tapi mengandung nada ancaman. Saat kau pertama kali meminta pertolongan. Saat kau memanggilku tanpa sadar. Aku memberimu kekuatan. Dan sekarang, kau harus membayar harga. Dada Rini terasa sesak. Ia tidak ingat pernah melakukan hal itu. Tapi entah mengapa, kata-kata makhluk itu terasa benar. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, hampir seperti bisikan. Makhluk itu semakin mendekat. Serahkan dirimu padaku. Atau orang-orang yang kau sayangi akan membayarnya. Rini merasakan tubuhnya gemetar. Ia menoleh ke arah pendopo, tempat Mbah Sastro dan Nyai Sumi masih berdiri. Wajah mereka pucat. Mereka tidak bisa mendengar percakapan ini. Ini adalah ujian yang harus Rini hadapi sendiri. Ia menatap kembali makhluk di depannya. Napasnya berat. Aku butuh waktu. Makhluk itu terkekeh. Kau sudah mengambil cukup banyak waktu. Lalu, ia menghilang. Seperti asap yang tersapu angin. Udara kembali normal. Suara-suara aneh pun lenyap. Rini jatuh berlutut, dadanya naik turun dengan cepat. Ia selamat. Tapi, ia tahu ini belum selesai. Di dalam pendopo, Mbah Sastro menatapnya dengan tajam. Apa yang dia katakan? Rini menggigit bibir. Aku harus menepati perjanjian. Nyai Sumi menutup mulutnya, terkejut. Oh, Rini, apa yang sudah kau lakukan? Rini tidak menjawab. Ia menatap tangannya sendiri. Jemarinya terasa lebih dingin dari biasanya. Mbah Sastro menarik napas panjang. Maka, kita harus bersiap. Besok malam, mereka akan datang lagi. Dan kali ini, mereka tidak akan pergi tanpa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap pekat, tanpa bintang, seakan alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Rini duduk di tengah pendopo, tubuhnya lunglai, sementara Mbah Sastro dan Nyai Sumi bersiap dengan segala perlindungan yang bisa mereka lakukan. Kau sudah siap? Tanya Mbah Sastro tanpa menoleh. Rini menelan ludah. Aku tidak punya pilihan lain, kan? Nyai Sumi menatapnya dengan cemas. Masih ada jalan lain, Rini. Kau bisa pergi dari desa ini, meninggalkan semuanya. Rini menggeleng. Aku tahu mereka akan tetap mengejarku. Udara mendadak dingin. Angin berputar kencang, membawa bau busuk yang menusuk hidung. Daun-daun beterbangan, menari dalam pusaran gelap. Lalu, dari kegelapan, suara itu datang. Kau sudah siap membayar, Rini? Suara berat itu menggema di seluruh pendopo. Perlahan, makhluk itu muncul dari bayangan, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya hitam seperti kabut pekat, matanya menyala merah, dan senyumnya menganga seperti luka menganga di wajahnya. Rini menggigit bibir. Aku tidak ingat pernah berjanji padamu. Tapi kau bilang aku harus membayar. Jadi, katakan apa yang kau inginkan. Makhluk itu mendekat. Darahmu, nyawamu, jiwa yang telah menerima bantuanku, harus kembali padaku. Nyai Sumi bergerak cepat, menyiramkan segenggam garam ke arah makhluk itu. Tapi tidak seperti sebelumnya, kali ini garam itu hanya jatuh ke tanah, tidak memberikan efek apapun. Mbah Sastro mengeraskan rahangnya. Dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk itu tertawa pelan. Tentu saja. Waktu untuk bersembunyi sudah habis. Rini berdiri dengan gemetar. Jika aku menyerahkan diriku, kau tidak akan menyentuh mereka, kan? Aku tidak butuh mereka, jawab makhluk itu. Hanya kau. Rini menutup mata sejenak. Ia menarik napas dalam. Selama ini ia selalu lari, selalu menghindari apa yang sudah terlanjur ia mulai. Tapi malam ini, ia tidak bisa kabur lagi. Baiklah, katanya akhirnya. Nyai Sumi terkejut. Rini, tidak. Tapi Rini melangkah maju. Jantungnya berdetak kencang saat ia berdiri tepat di hadapan makhluk itu. Bagus.
bisik makhluk itu, lalu mengulurkan tangannya yang hitam legam. Tapi tepat saat jari-jari dingin itu hampir menyentuhnya, Rini bergerak. Dengan cepat, ia mencabut pisau kecil yang diselipkan Mbah Sastro ke saku bajunya. Dalam satu gerakan cepat, ia menusukkan pisau itu ke dada makhluk tersebut. Makhluk itu mengeluarkan jeritan yang menggetarkan seluruh pendopo. Tubuhnya bergetar hebat, kabut hitam di sekelilingnya mulai buyar. Tidak, suara makhluk itu menggelegar. Kau tidak bisa lari dari takdirmu. Tapi Rini tidak berhenti. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong pisau itu lebih dalam. Mbah Sastro segera merapal mantra, sementara Nyai Sumi melemparkan sisa garam ke tubuh makhluk itu. Jeritan itu semakin kencang. Udara berputar liar, membuat pendopo bergetar. Lalu, tiba-tiba, segalanya hening. Makhluk itu mulai memudar. Tubuhnya pecah menjadi serpihan-serpihan bayangan yang menghilang di udara. Mata merahnya yang menyala perlahan meredup. Aku akan kembali. Itu adalah kata terakhirnya sebelum lenyap. Rini jatuh berlutut. Napasnya memburu, tubuhnya lemas. Nyai Sumi segera merangkulnya, sementara Mbah Sastro hanya menatap tempat makhluk itu menghilang. Apa sudah selesai? Tanya Rini dengan suara gemetar. Mbah Sastro tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai cerah. Udara malam kembali normal, tanpa hawa dingin menusuk. Hanya keheningan yang tersisa. Untuk sekarang iya, jawabnya akhirnya. Tapi harga dari perjanjian seperti ini, kadang tidak benar-benar lunas. Rini menatap tangannya sendiri. Jemarinya yang dulu terasa dingin kini terasa lebih hangat. Tapi jauh di dalam dirinya, ia tahu, sesuatu telah berubah. Ia telah menang malam ini. Tapi, apakah ia benar-benar bebas? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tamat.